apa yang pernah diungkapkan oleh Rasulullah SAW bahwa rugi dan celakalah orang yang masuk bulan Ramadan lalu meninggalkan Ramadan tanpa hapus dosa, tanpa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karenanya semoga kita semua betul-betul memasuki Ramadan pada tahun ini dengan sepenuh hati, ikhlas karena Allah semata-mata dan berharap ridha Allah. Sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja orang yang berpuasa karena imanan wa ihtisaban, karena beriman dan hanya berharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi kita bertekad ya pada puasa kali ini, Ramadan kali ini ada beberapa hal yang juga harus kita cobalah mentargetkan hal-hal yang baik. Ya. Misalnya kita biasanya bulan Ramadan itu baca Quran ya. Maka targetnya khatam Quran. Buat yang sudah bisa baca Quran dengan baik, maka harus juga ditargetkan hafalan Quran. Ya, hafalan surat-surat yang mudah-mudahan dengan semakin banyaknya hafalan surat-surat kita itu, Allah akan terus meningkatkan derajat penempatan kita di surga nanti sebanyak hafalan yang kita mampu buat. Jadi bagi mereka yang sudah betul-betul memahami bisa baca Al-Quran dengan baik, ya, cobalah tahun ini targetkan bisa menghafal Quran. Misalnya target 30 juz 30, bukan 30 juz ya. Juz 30. Targetkan satu bulan ini hafal. Mulai dari surah An-Naba sampai surah An-Nas gitu. Atau dari An-Nas sampai surah An-Naba. Betul-betul dihafal dengan tekad bulat, sungguh-sungguh, insya Allah nanti Allah akan tolong. Oke, kemudian juga mungkin ada target-target yang harus kita juga buat, yakni misalnya Ramadan ini saya harus bisa memahami isi Al-Quran. Tidak satu surat, tidak 30 juz ya, satu juz juga tidak juz pun, tidak satu juz pun bolehlah, satu surat kita dalami artinya kemudian kita amalkan. Jadi target-target seperti itu yakni itu adalah untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah. Lalu ya, target apa? Sedekah. Boleh juga kita targetkan sedekah kita. Hari ini kita berharap ya memohon pertolongan Allah agar saudara-saudara kita di Gaza bisa berpuasa dan bisa berbuka puasa. Kalau berpuasanya sih sudah biasa, tapi berbuka puasanya saat ini itu sangat luar biasa. Ya, mereka sudah beberapa hari ini tidak mendapatkan makanan. Sehingga banyak yang mati kelaparan. Bukan cuma manusia, hewan-hewan pun ada yang mati kelaparan di Gaza. Maka oleh karenanya, cobalah kita bersedekah. Setiap hari kita sisihkan rezeki kita untuk teman-teman saudara-saudara kita di Gaza. Agar mereka bisa berbuka puasa. Ya. Meskipun di bawah hujan mortir, bom dan sebagainya, tapi insya Allah ketika kita memberikan sedekah kita kepada mereka dan nanti Allah akan sampaikan sedekah itu kepada mereka, maka insya Allah itu menjadi amal jariah kita.
ya, menjadi amalan andalan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa target-target yang cobalah, yang biasa tidak baca buku, cobalah baca buku. Di Ramadan ini kan juga kita didorong untuk belajar sejarah. Ya, sejarah. Karena dalam perintah itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti orang-orang yang juga dulu pernah diperintahkan untuk berpuasa. Artinya apa? Pelajari sejarah mereka. Belajar sejarah tentang orang-orang terdahulu yang pernah sukses dan juga pernah menderita, pernah kalah. Kan kemenangan dan kekalahan itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa belajar kenapa kalah, kenapa menang dari sejarah. Kalau kita tidak mempelajari sejarah, rasanya sulit kita bisa menghayati perjuangan ya yang harus kita lakukan. Dan dalam berislam itu kan harus ada jihad. Islam, iman dengan jihad itu tidak bisa dipisahkan. Iman, hijrah, jihad, amanu, hajaru, jahadu. Gitu. Itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita beriman saja tanpa membuahkan hijrah dan jihad, berarti iman kita keropos. Iman kita belum mencapai apa yang dikehendaki oleh Allah sebagai iman yang memiliki akar tauhid yang kuat. Jadi yang namanya iman itu melahirkan hijrah dan jihad. Hijrah kita apa? Ya pindahlah dari hal-hal yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Itu namanya hijrah. Perubahan. Nah, kalau sekarang istilah perubahan. Walaupun calon kita kalah misalnya, bukan berarti tidak boleh ada perubahan. Jadi politik ya. Belum tentu kalah, insya Allah menang. Ya. Misi perubahan itu harus selalu ada pada kita. Ada atau tidak ada hadis, perubahan itu tetap harus ada. Gitu. Itu namanya hijrah. Ya. Kalau kita tidak berubah, itu sama dengan mati. Cuma kematian yang tidak menyebabkan perubahan itu. Kalau nggak mati ya gila. Kalau gila kan nggak berubah juga. Jadi hanya orang beriman yang berakal yang dia senantiasa berubah. Berubah kepada yang lebih baik. Gitu. Jadi puasa ini harus melahirkan perubahan-perubahan. Ya, karena puasa ini kan Allah menghendaki kita menjadi bertakwa. Takwa itu kan perubahan sebenarnya. Perubahan kepada yang lebih baik. Jadi jangan sampai puasa yang lalu, tahun lalu kita sudah berpuasa dan kita tanya apa perubahan yang sudah saya lakukan atau apa yang berubah pada diri saya. Itu harus selalu menjadi pertanyaan kita sebagai bentuk muhasabah. Kalau belum ada perubahan maka bertekadlah tahun ini harus ada perubahan. Gitu. Puasa lalu melakukan perubahan-perubahan dari hal yang paling sepele sampai yang paling serius. Jadi tidak boleh kita itu hidup statis. Tadi saya katakan, yang tidak berubah itu hanya patung, hanya orang mati, dan orang gila. Ya. Maka sekali lagi saya mengajak pada kita semua, mari manfaatkan Ramadan tahun ini dengan bertekad bulat, gitu ya, untuk bisa merubah diri kita menjadi lebih baik dengan semangat takwa. La'allakum tattaqun. Ya, la'allakum tattaqun. Maka kalimatnya itu mudah-mudahan semoga menjadi orang yang bertakwa, gitu ya. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Artinya mudah-mudahan itu apa? Ada usaha dari diri kita sendiri. Tidak cukup dengan berpuasa. Tidak cukup dengan menahan lapar dan dahaga, tapi juga kita harus aktif dan proaktif untuk melakukan langkah-langkah perubahan itu. Dari yang paling sederhana, yang paling kecil, hingga yang paling serius. Begitu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Dan seperti biasa, seperti Ramadan yang lalu,
eh, aktivitas kita setelah tarawih ini ada kajian, ya. Setelah tadarus kita kajian. Begitu juga ibu-ibu setiap hari jam 9 atau jam 10, Bu? Jam 9 sampai zuhur, luar biasa, 3 jam. Ya, untuk melakukan pendalaman Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan semangat ini terus menyala hingga akhir Ramadan dan hingga seterusnya. Dan kita termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh para malaikat sebagai orang yang berubah kepada kebaikan. Ya. Dan sekali lagi, dan juga Ramadan ini manfaatkan untuk kita bebersih diri, bebersih jiwa. Karena pada saat yang ketika kita berpuasa, ketika beramal-amal soleh, ada pembersihan jiwa, bertaubat, beristighfar, terus berzikir, membersihkan jiwa kita. Kenapa harus kita bersihkan jiwa kita? Qad aflaha man zakkaha. Pasti beruntunglah orang yang bersihkan jiwanya. Kenapa beruntung? Karena pada jiwa yang bersih itulah Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan taufik, untuk mendapatkan inayah, untuk mendapatkan segala kebaikan yang Allah berikan. Itu hanya bisa diterima oleh jiwa yang bersih. Wa qad khaba man dassaha, maka sungguh pasti rugilah orang yang mengotori jiwanya. Jelas sekali ya, pernyataan Allah itu. Jadi sekali lagi kita manfaatkan semua kegiatan Ramadan kita. Untuk anak-anak kita pun ada setiap sore, ya. Dan mudah-mudahan juga buka puasa. Dan oh ya, ada kita beri makan ya. Berapa kali? Sepekan 3 kali ya. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa setiap hari. Sepanjang Ramadan. Insya Allah nanti untuk urusan makan Mas Andi itu urusannya. Dan teman-teman semua di sini. Lalu kita juga untuk anak-anak akan nanti ada dongeng, ya, menghadirkan para pendongeng profesional untuk anak-anak kita. Jadi silakan makmurkan masjid ini, ramaikan, semarakkan, syiarkan Ramadan ini dengan berbagai kegiatan yang untuk meningkatkan kualitas. Insya Allah juga kita mengundang para penceramah dari luar, walaupun tidak banyak, tetapi mudah-mudahan para penceramah luar ini juga berlevelnya level nasional, ya. Kemudian punya kiprah yang terbukti di negeri ini. Insya Allah kita akan hadirkan. Mudah-mudahan mereka semua sehat, ya, dan kita bisa mendengarkan bersama-sama. Demikian saya kira cukup sampai di sini. Oh ya, setiap subuh nanti insya Allah kita juga akan pada subuh itu akan mendengarkan kisah-kisah dulu tentang sahabat Rasulullah ya. Mudah-mudahan masih pada ingat siapa saya sahabat Rasulullah yang pernah saya sampaikan itu. Nanti kita mungkin juga kita akan coba sampaikan lagi, diulang atau ditambah dengan sahabat-sahabat yang belum pernah disampaikan di sini. Bagi teman-teman yang ya sekiranya saya tidak berada di tempat ini, boleh gantikan dan siapkan apa-apa yang perlu disampaikan. Jadi jangan sampai forum ini kosong. Ya, manfaatkan sebaik-baiknya. Saya kira itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dengan limpahan keberkahan, limpahan rezeki, dan kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan selamat, sentosa, bahagia, sejahtera, makmur, dan seluruh kebaikan yang insya Allah kita dapatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita witir.